Halo guys. Halo guys. Jumpa lagi bersama gue Muhammad Faisal dan Gua Rifan Bahar Maulidan di channel Si Buruh Pabrik. Kalau kita berdua udah berkumpul, mana nu coklat atau nu beak nu keju? Enggak ya tuh. Kalau kita udah kumpul berarti kita akan membawakan sebuah info ataupun fakta berdasarkan keresahan kita selama ini. Ya. Jadi kali ini kita resah tentang apa lo? Tentang Apa lo? tentang bisnis yang tidak masuk akal. Gimana maksudnya tuh? Ada kita bahas lah. Contohnya tuh ada bisnis ternak kecoa, terus lagi Dan- martasi, Oh, berarti- batu. Berarti itu apa namanya? Banyak bisnis di luar banyak bisnis yang mengandung ide-ide gila tapi Ide-ide berhasil gila. pada zamannya. Pada zamannya dan tidak terduga. Tidak terduga. Tidak ada yang menduga bahwa itu semua bakal berhasil gitu. Iya betul. Yaudah langsung aja sama berizin. Oke guys, karena keresahan itu akhirnya kita telah merangkum menjadi 10 ide bisnis gila namun menghasilkan. Nomor 10 ada dari Nomor 10 ada dari Wang Fuming. Wang Fuming kayaknya dari Cina nih. Namanya juga Wang Fuming. kalau dari Jawa Wang. Aduh, tetap aja. Tetap aja. Uang booming. Wang Booming. Wang Booming tuh ini dia punya apa bisnis ternak kecoa. Dia punya 10 juta. Punya gitu kamera. 10 kecoa. Time, feel the pain, live the grind, I could change in my mind. Jadi Wang Booming itu adalah pengusaha dari Cina di provinsi Shandong. yang memiliki ternak kecoa 10 juta 10 juta kecoa. kecoa. Alasannya buat bikin seternak ternak bisnis kecoa ini tuh Wang Fuming tuh Apa? Wang Fuming tuh dapat menjadi obat tadinya. Wang Boomingnya apa kecoanya? Kecoanya Kecoanya bisa jaga juga, obat. dan sumber protein murah dengan manfaat kesehatan yang tinggi. Tetapi WHO sempat tidak merekomendasikan untuk jadi bahan. Udah lain. Justru WHO itu Merekomendasikan. Justru WHO salah guys. Justru WHO merekomendasikan bahwa obat yang si Wang Fuming buat ini adalah bagus untuk jadi bahan pangan. Mantap untuk Wang Fuming. Selamat, Anda sudah diresmikan oleh WHO. Mantap. sebagai pengusaha peternak kecoa. Mantap. Oke, mantap. Oh, dan lagi ini 1 tahun pendapatannya berapa? Berapa sih? 30.000 sampai 90 pound sterling. Berapa tuh kalau dirupiahin? Dirupiahin wah udah maksudnya udah gak kebayang lah. Oke. Tapi kenapa pound sterling ya? Kan Cina kan yen kan yen apa pokoknya nah jadi karena pound sterling gitu. Kan mata uang nasional, iya. Dijadikan pound sterling lah. Bagus Wang Fuming, selamat Anda sekali lagi telah menjadikan WHO percaya. Lanjut, nomor 9. Nomor 9, Paul Graves and Brandon Positive Dating. Jadi ini tuh usaha yang mengidap penyakit HIV, jadi bisa ngedate bareng. Oh. Jadi berarti bergeraknya di dunia bisnis situs online dong. Situs online, jadi kayak Tinder HIV-nya. Oh, pengguna. Iya, pengguna Tinder. Jadi oh, bagus dong bagus, itu. Jadi tidak membunuh mimpi mereka untuk tetap mendapatkan pasangan dan teman-teman yang baru. Iya, Bagus gitu. dong itu. Iya gitu. Bagus. Tapi emang keren sampai kepikiran ke sana. Sampai udah bisnis kan namanya juga. Kalau lu punya pikiran bisnis bikin apa? Kecoa. Ya kan, kecoa. Biasa ospek guys, anak baru. Oke guys, 8 Ruchi Ishinokawa. Apa?
Uchi Inokawa. Uchi Inokawa. Dia bikin usaha apa tuh? Bikin agensi penyewaan aktor untuk menjadi kolega palsu. Jadi seperti pacar gitu kan, untuk menonton video atau menonton bioskop gitu. Gimana jadi jasa-jasa untuk orang-orang kesepian sih. Berarti kalau di Indonesia ini bakalan jadi sebuah bisnis yang bagus. Tapi Indonesia sempat jadi tren juga, ada. Emang ada Indonesia waktu itu. Siapa yang bikin? Pernah dengar dari curhatan seorang wanita gitu kan. Wanita itu ditanya apa sih sampingan selain kerja gitu. Ada itu. Oh. Cewek yang buat disewa jadi untuk kolega buat nonton bioskop lah gitu, atau penyewaan buat mantan nikahan, nyewa wanita tersebut lah gitu. Ada. Oh, biar kelihatan dia punya pacar. Iya gitu. Gitu jadinya. Berarti bagus kalau diterapin di Indonesia ini akan berhasil atau enggak? Mbak, menurut saya sih bagus ya, tapi jangan kelewat batas. Seperti ya perpeloncoan atau persekusi yang nggak boleh ya. Ya. Intinya digunakan sebaik mungkin lah, jaga. Ya udah. Kalau misalkan wanita, kalau misalkan pria juga untuk melibatkan. Cheers dulu dong. Ini apa, minuman apa? Minuman teh jus bawah. Kalau kamu ini teh jus mana? Teh jus bawah juga. Saya sengaja nggak ngejokes biar Anda banyak peluang untuk ngejokes ya. Habis Pak? Gak apa-apa. Lanjut. Nomor 7, Leo The Wet. Bisnis udara segar di Kanada. Ini tempatnya di Kanada. Di Kanada. Jadi si ini tuh ngejual udara di plastik gitu. Gimana nangkep udara segar tuh kayak gimana? Nangkep udaranya tuh jadi kemungkinan mungkin baru mungkin bahwa si udara ini tuh dimasukin ke dalam botol. Jadi itu aja. Botolnya gitu aja. Jadi gini, cara dia tuh kayak dia tuh ke Kanada. Dia tuh mencari udara segar. Emang di Kanada. Iya, kayak Patrick sama SpongeBob nyari apa? Biri-biri, ubur-ubur. Nah, udara itu pun sama kayak gitu loh. Terus dia masukin ke dalam botol. Nggak tahu gimana penjelasan secara ilmiah dan teknisnya, nggak tahu, intinya itu udara segar itu bisa masuk ke botol. Kalau misalkan di sana udara apa? Gas. Kenapa? Laku nggak? Maksudnya gitu. Kompresor. Buat ban motor. Iya. Pasti laku. Tapi dia udaranya nggak akan terlalu segar. Oh ini? Padahal kan capek-capek ya. Maksudnya udah aja gitu. Jadi gini, gitu. Di beberapa negara itu ternyata ada negara yang memiliki polusi kurang baik. Seperti di Cina, India, dan Korea Selatan dulu ya, nggak tahu kalau sekarang. Nah makanya dia tuh melihat ini tuh bisa jadi sebuah peluang yang baik untuk berbisnis. Awalnya sih katanya cuman buat kado lucu-lucuan, tapi pada akhirnya banyak orderan dan itu laku banget. Satu botol itu berisi 8 liter udara segar dan itu tuh bisa untuk 160 kali bernapas. Jadi botol iya kayak gitu. Dan itu tuh satu botol tuh 160 kali buat bernapas. Nah, pada akhirnya ide gila itu sampai mencapai penjualan 10.000 per botol. Dan harganya itu kalau dirupiahin itu 315.000 per botol. Gila nggak? Kali 10.000. Sama kita penampung kentut yuk. Aduh, maksakan saya. Padahal nggak lucu, tapi saya memaksakan ketawa. Tapi ini adalah salah satu contoh di mana ide gila bisa menjadi bisnis yang sangat luar biasa. Kumpulin kentut. Kalau kentut buat apa kentut? Kentut tuh kan ada beraroma gitu. Ya kali aja ada bervarian-varian aroma. Kan ada yang suka juga kan kuah-kuah gitu. Oh ya, lumayan kan. Ini kentut buah. Ide gila. Oke. Nomor 6.
Nomor 6, Donna Alexander, kamar untuk orang marah. Oh ini emang udah Anger Room ya, dia punya bisnis Anger Room. Anger Room. Jadi itu adalah kamar untuk orang-orang marah dan ini tuh bisnisnya dilakukan di negara Texas, guys. Texas tuh kota apa? Emang negara bagian dari Texas lah, pokoknya di Texas. Jadi si kamarnya itu didesain seperti ruangan kerja. Dan ada barang-barang furnitur serta elektronik lainnya. Jadi kita seakan-akan masuk ruangan kerja dan terus kalau misalkan kita pusing, pening kan, jogging kan, ya itu langsung bisa mukul apa aja di situ loh. Ini bagus buat yang depresi. Bagus. Cuman kalau di Islam gak boleh. Babekkeun, alungkeun. Mantap gitu. Dan ruangan ini katanya bisa request lo. Request apa? Request barangnya. Request ruangannya, desain ruangannya. Jadi kalau misalkan lu tuh kepancing emosi ketika lu pernah makan di restoran sama mantan, nah lu bisa request bikin seolah-olah ini terkonsep gitu ya, ini ya, terkonsepnya gitu. Jadi lu bisa marah-marah seenaknya. Nah, biasanya orang-orang itu bertahan 2-3 menit aja di dalam ruangan itu tuh karena emosinya udah mulai reda. Kalau di atas 25 menit mending datang ke psikolog karena itu udah gila. Gila. Kalau misalkan pingin lebih lama lagi nambah billing bisa tuh. Harganya itu 25 sampai 75 USD. USD tahu kan? US dollar. USD itu yang buat mindahin data dari komputer tuh. USD. USD, oke. Nomor 5 apa tuh? John Liddell and their Waterhouse. Bisnis izin tak masuk sekolah atau kerja. Gimana tuh? Jadi ini keadaannya ada di Amerika Serikat. Dan ini tuh jasa untuk bikin surat dokter. Surat dokter itu dibanderol dengan harga 25 US dollar atau kalau dirupiahkan itu sebesar 300.000. Waktu dolar masih harga 12.000 gitu. Jadi gimana maksudnya. Gimana contohnya gimana? Jadi kalau misalkan kita nggak bisa masuk kerja, nah kita menggunakan jasa dari si John Liddell dan their Waterhouse ini. Sebenarnya bisnisnya itu adalah Excused Absence Network. Jadi pokoknya kalau kita merasa bosan, penat, kerja, saya nggak mau kerja tapi nggak mau dipotong gaji. Nah, kita menggunakan jasa dia, bayar 300.000, dikasih surat dokter dan akhirnya kita kasih tahu ke atasan kita bahwa kita tuh nggak bisa kerja. Gitu. Buat sekolah pun bisa. Jadi ini resep dokter bodong nggak sih sebenarnya? Nggak tahu juga sih ya. Nggak tahu. Katanya sih ada STNK-nya doang. Resmi di sana resmi. Bahkan ini tuh penghasilannya bisa mencapai sampai 15.000 US dollar selama 1 bulan. Jadi per bulannya itu 15.000 US dollar. Kalau dirupiahin itu sebesar 180 juta. Gila, jualan surat dokter 180 juta per bulan. Ngeri sih. Enggak kebayang sih. 180 juta buat apa ya gua ya bisa mendapat itu. Buat apa tuh? Mau bikin rumah 180. Oke. Nomor 4 Hiroki Terai. Asik. Ini bisnis jasa penghapus air mata. The Crying Workshop. The Crying Workshop di Jepang. Itu tuh kayak gimana sistem itu? Jadi ini tuh sistemnya memberikan sebuah tontonan sedih kepada para penonton sehingga hanyut dalam kesedihan. Nah, pertanyaannya adalah gimana kalau misalkan nonton filmnya dia nggak sedih? Berarti dia nggak jadi gini kayak gimana?
Kalau misalkan nonton film genre sedih, pasti wah gua nonton ini pasti sedih nih. Nonton misalkan realita cinta rock and roll misalkan sedih. Terus lagi gua memerlukan jasa ini gitu. Kalau nggak seni nggak perlu. Pastinya kalau misalkan seorang cewek pasti memerlukan jasanya cowok gitu. Kalau misalkan cowok pasti memerlukan jasanya cewek gitu buat menghapuskan air mata. Kenapa enggak bawa tisu sendiri ya? Mungkin dia terlalu Malas mungkin terlalu mager. mager. Si orang-orang yang menikmati bisnis ini tuh terlalu malas. Kenapa? Jasa dong, jasa. Gitu. Jasa dong, jasa. Ini air mata saya nih. Gitu. Garing. Terus jangan pantang. Jangan pantang mengira. Background gitu halus. Background kita halus. Tapi pengisi acara dan goreng. Udah lucu tuh nggak apa-apa. Yang penting ada edukasi. Terus semangat. Masih ada nomor. Mas. Masih ada nomor 3 apa? Jasa pengirim pesan untuk teman yang baru. Gimana caranya tuh? Di Amerika Serikat pakai tisu kolagen dan deodoran. Oh, jadi dikirim tisu sama Deodoran. Anjir sakit. Dia langsung diituin, langsung dipakein. Coba siapa? Kelek mana kelek? Enggak gitu. Enggak. Cuma dikasih paketnya doang. Paketnya doang. Jadi ibaratnya itu tuh sarkas atau buat nyindir bahwa kamu tuh badannya bau. Cuman teman kamu tuh nggak berani bilang secara terang-terangan karena pada jasa itu identitas pengirim itu nggak ditampilkan. Jadi misalkan lu bau mulut, bukan bau mulut sih, bau mulut mah susah sih dibenerinnya susah. Itu mah kan emang dari gigi ya, gusinya. Kalau misalkan lu bau kelek nih, gua bau anjing. Biasanya kepalanya bau, apanya bau. Nah, gua menggunakan jasa ini. Misalkan nelpon gitu kan. Pak, saya mau ngirim paket ini. Nah, nanti datang dari jasa itu ngasih lu paket tisu sama deodoran. Tapi identitas si pengirim gak akan di ini. Jadi cuman buat nyindir aja gitu, biar dia tahu diri. Deodoran sama itu padahal kalau misalkan di Indonesia itu worth it gak? Gimana menurut saya? Tapi kalau buat di Indonesia tidak terlalu bekerja lah itu karena pada dasarnya gitu kan. Pada dasarnya orang Indonesia ya sayang uang, cuman buat ngingetin temen bau badan tuh ya tinggal bilang aja kalau di Indonesia tuh. Tapi kan gua kan sering bilang ke lu, mulut lu bau banget sih kayak gitu kan. Suka bilang gitu kan. Gua nggak pernah nyindir kan gitu, napas lu bau gitu. Itu aja kalau orang Indonesia. Aduh. Lucu nggak yang ini? Semakin berat. Masih enggak ya? Enggak apa-apa, terus kita harus tetap belajar. Yang kedua, Gary DeHaul, Petrov, bisnis batu peliharaan. Jadi Petrov ini memiliki fantasi bagaimana fantasinya itu disalurkan ke dalam batu. Jadi si batu ini dibikin seolah-olah jadi peliharaannya gitu, mau anjing, mau kucing atau apapun itu. Tapi emang laku? Kok bisa laku? Mungkin laku karena ya mungkin orang-orang yang berfantasi itu yang bikin orang minat. Batu tupan bentuk oval. Iya. Dari Meksiko, kemasan dalam kardus yang dilubangi dan dikasih jerami. Terlampir tentang cara merawat batu. Oh, jadi terlampir tata caranya buat merawat batu itu? Iya, terampil juga. Terampil. Itu berada di tahun 1975 gitu. Berhasil menjual lebih dari 15 juta batu. Oh, berarti jadi dia cuman gara-gara menjual batu dengan fantasinya sebagai peliharaan itu bisa mencapai 15 juta batu yang kejual. Iya, itu. Gila sih, gila. Jadi
fantasinya itu. Iya. Fantasinya. Males. Aduh, guys. Nah, satu lagi guys. Ini. Aduh, udah nggak Ikutan mau. konten. Seed Express nomor 1. Seed Express jasa pengiriman kotoran kuda. Pick a lane, commit and climb. The only way to win at life. Oh, di mana tuh? Di Amerika Serikat lagi. Oh, di Amerika Serikat. Gokil. Itu tuh harganya berapa? Harganya tuh 16,95 US dollar. Jadi kalau misalkan kita ditotalin ke rupiah ya hitung aja lah. Jadi gimana cara ngejual tai kuda tuh? Jadi ini tuh tai kuda itu dengan kemasan yang sangat cantik dan disertai pesan tertulis layaknya kado. Jadi buat kado sih. Masa ngado tai kuda? Iya, karena kan hal gila ini. Jadi kayaknya orang yang nggak suka itu lah. Malu. Jadi ada apa orang, aduh, enggak, itu lebih merah. Jadi maksudnya tuh kan ada nih orang nih, ini orang tahun, karena orang tahun itu dibenci adalah paket Berupa tai kuda. gitu, kado lah. Kado. Jadi gua tuh benci sama lu nih, anjing. Kata gua tuh, ada gitu tuh. Kasih tai kuda ke Ocel gitu, jadi gitu lah. Jadi ini bisnis untuk membenci guys sebenarnya. Jadi itu adalah 10 bisnis. Tapi identitas dirahasiakan. Oh, tetap Tetap identitas dirahasiakan. Jadi itu adalah guys bisnis 10 bisnis hal tergila yang ada di dunia. dunia. Namun berhasil ya. Namun berhasil dan sukses. Oke, buat kalian kedepannya gak usah nonton kita lagi. Salah. Gak usah lah gitu kan. Tapi subscribe aja lah. Share aja lah gitu kan. Ya gimana gitu kan, gitu tuh pengen konten tapi skill nggak ada. Gitu. Observasi materi pun kurang. Materi ini sebenarnya materi Ocel dan saya tuh harus menghafal materi-materi Ocel ini gitu. Anda tidak sanggup. Persiapannya 2 menit kita. Ditutup aja lah, saya agak nyesel juga bikin konten kali ini. Gimana ya? Sebetulnya tuh gua tuh pingin ini tuh membahasnya tuh dengan rinci. Cuman persiapannya kurang. Yaudah ditutup aja lah, coba tutup. Semoga gak berkembang. Ngapain juga sih berkembang? Semoga channel ini nggak harus berkembang ya. Harus berkembang. Karena nggak ada edukasi orang-orangnya aja biar berkembang. Channel mah nggak usah. Nanti juga itu. Itu tuh. Ya udahlah, thank you buat yang masih sanggup nonton. Kalau misalkan ada yang nonton sampai akhir, kalian hebat. Luar biasa. Kalian hebat, makhluk hebat. Oke. Tidak sia-sia. Oke, langsung lah tutup lah. Oke. Assalamualaikum.